Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dalam pembahasan sosiologi untuk kelas 11 ya. Karena ini momen untuk persiapan UKK. Nah, jangan sampai nilai UKK kalian rendah karena nilai UKK kalian kan ini untuk nilai di semester 4 dan nilai semester 4 itu pengaruhnya sangat besar untuk lolos kuota SNMPTN. Semoga kalian bisa mendapatkan kuota 40% tersebut. Oke, kita mulai dari pembahasan yang pertama. Bicara tentang kerumunan. Nih, ada soal tentang kerumunan. Kerumunan yang bertindak emosional dengan tujuan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma disebut sebagai kira-kira apa? Apakah immoral crowd, action mob, inconvenient, spectator group, dan ekspresif? Nah, kira-kira menurut kalian jawabannya apa? Coba kalian jawab dulu. Kira-kira menurut kalian termasuk ke dalam jenis apa sih kerumunan yang emosional? Gitu. Nanti kita lihat pembahasannya. Oke, kita lihat ke pembahasannya. Macam-macam jenis kerumunan. Pertama ada immoral crowd, yaitu kerumunan yang tidak bermoral. Contohnya tuh pengunjung clubbing yang mabuk-mabukan. Jadi beda ya orang yang tak bermoral dengan emosional. Kalau tak bermoral berarti dia hanya melawan nilai dan norma, tetapi dia tidak menggunakan emosi. Tuh, ada yang disebut sebagai action mob. Nah, ini adalah kerumunan yang emosional. Contohnya adalah tawon pelajar. Nah, kalau berarti jawaban yang nomor satu ini, kerumunan yang bertindak emosional dengan tujuan untuk mencapai tujuannya, itu berarti disebut sebagai action mob. Terus ada yang disebut inconvenient, yaitu kerumunan yang bersifatnya terlalu sementara tetapi ingin menggunakan kualitas yang sama. Contohnya itu adalah orang-orang yang antri, bisa antri tiket, bisa antri pelayanan, antri dalam mendapatkan pelayanan di rumah sakit misalnya. Gitu. Ada yang disebut sebagai spectator group, yaitu kerumunan orang-orang yang ingin nonton atau melihat suatu peristiwa tertentu. Contohnya tuh kayak melihat orang kecelakaan, nonton, ataupun misalnya nonton sepak bola di stadion gitu. Itu yang disebut sebagai spectator group. Nah, ada expressive group, yaitu kerumunan yang tidak mementingkan pusat perhatian, tapi individu yang hadir memiliki kesamaan tujuan atau kepuasan yang dihasilkan. Contohnya adalah kerumunan orang-orang yang sedang berpesta, ataupun misalnya orang-orang yang ingin menonton konser, itu disebut sebagai ekspresif gitu. Lanjut ke nomor 2. Berikut ini merupakan kemajemukan bangsa Indonesia secara horizontal yang ditandai dengan adanya hal-hal berikut kecuali. Nah, bicara tentang masyarakat majemuk secara horizontal, berarti kalau menurut kalian jawabannya adalah harusnya diferensiasi ya. Tapi di sini ada kecuali, yaitu berarti jawabannya adalah stratifikasi. Yuk kita lihat pembahasannya. Nah, diferensiasi adalah penggolongan masyarakat secara horizontal dengan asumsi tidak ada golongan yang lebih tinggi dibandingkan golongan yang lainnya, meliputi suku, ras, agama, klan, atau unit yang lebih kecil daripada suku. Jadi suku itu adalah golongan manusia atau masyarakat berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama dengan merujuk kepada ciri khasnya. Sedangkan klan itu adalah unit yang lebih kecil daripada suku, terbentuk dari ikatan darah atau nenek moyang yang sama. Contohnya itu kayak keluarga besar, marga, itu disebut klan. Nah, ada yang disebut profesi atau pekerjaan. Serta terakhir adalah gender, peran yang dilakukan atau hal-hal yang dilakukan oleh pria maupun wanita.
Sedangkan stratifikasi adalah penggolongan masyarakat secara vertikal atau biasanya disebut sebagai masyarakat yang berlapis atau berkelas, ditentukan oleh kekuasaan, kekayaan maupun pendidikan. Alasannya adalah karena di dunia ini ada sesuatu hal yang dianggap prestis atau privilege oleh masyarakat. Prestis adalah sesuatu yang dibanggakan, privilege adalah sesuatu hal yang dianggap istimewa. Tapi apa aja sih yang dianggap prestis dan privilege oleh masyarakat? Ya balik lagi, yang dianggap prestis maupun privilege yaitu adalah kekuasaan, kekayaan maupun pendidikan. Nomor 3, kelompok sosial yang hubungannya berlaku untuk semua orang atau bersifat terbuka untuk siapa saja dan tidak terbatas pada urusan tertentu, dilihat dari erat atau longgarnya ikatan antar anggota, termasuk ke dalam ciri-ciri kelompok sosial sebagai berikut. Kira-kira menurut kalian gimana? Kelompok sosial yang bersifat terbuka untuk siapa saja dan tidak terbatas pada urusan tertentu, dilihat dari erat atau longgarnya ikatan antar anggota, termasuk dalam ciri-ciri kelompok sosial mana? Nah, kalau kita lihat berdasarkan hubungan antar individu, kelompok sosial berdasarkan kualitas hubungan antar individu, dia terbagi menjadi dua, ada yang primer, ada yang sekunder. Kita bahas kelompok sosial yang kualitas hubungannya terjalin sangat dekat atau intim. Kelompok sosial primer adalah kelompok sosial yang kualitas hubungan antar anggotanya terjalin sangat dekat atau intim. Kelompok sosial ini bukan hanya dicontohkan kepada keluarga saja, tetapi dapat dicontohkan seperti teman sebaya. Kenapa sih disebut teman sebaya? Karena kembali lagi, hubungan sosialnya itu sangat dekat atau intim. Jadi contohnya tuh kayak teman curhat kamu, atau misalnya bisa jadi pacar kamu, atau misalnya teman tapi mesra. Nah, itu adalah kelompok sosial yang primer. Kenapa? Karena kualitas hubungan antar anggotanya terjalin sangat dekat atau intim dibandingkan dengan kelompok sosial yang sekunder. Kelompok sosial sekunder adalah kelompok sosial yang hubungan antar anggotanya hanya terjalin berdasarkan kepentingannya saja. Maka dia akan bersifat terbuka, biasanya orientasinya pada mencari keuntungan. Berarti nomor 3 ini jawabannya adalah yang D, karena tidak terbatas pada urusan tertentu, dilihatnya dari erat atau longgarnya ikatan antar anggota, termasuk ciri itu. Jadi yang nomor 3 jawabannya adalah yang D, sekunder. Oke, lanjut ke nomor 4. Nah, untuk nomor 4 ini ditanya adalah dasar pembentukan kelompok sosial. Apa sih yang menjadi dasar kita berkelompok? Nah, di sini ada 5 option, ada faktor kepentingan, dorongan untuk mempertahankan hidup, faktor darah dan keturunan yang sama, daerah asal yang sama, faktor dorongan untuk meneruskan keturunan. Nah, untuk faktor pembentukan kelompok sosial, kira-kira mana yang lebih tepat? Mari kita bahas. Jadi menurut Sujono Suranto, kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Menurut Robert Camerton, adalah merupakan sekelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang telah mapan. Nah, berikut adalah dasar pembentukan kelompok-kelompok sosial. Adanya kepentingan yang sama, yang pertama. Dengan adanya dasar utama adalah kesamaan kepentingan, maka kelompok ini akan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Nah, pertama pasti ada faktor kepentingan. Yang kedua adalah faktor darah dan keturunan yang sama. Orientasinya adalah untuk menyambung tali silaturahmi persaudaraan, sehingga masing-masing anggotanya akan saling berkomitmen untuk tetap aktif di dalam kelompok.
Yang terakhir adalah faktor daerah yang sama. Masing-masing individu merasa adanya ikatan batin meskipun semula belum saling mengenal ketika masih di daerah asal. Berarti jawaban yang untuk nomor 4 adalah nomor 1, 3, dan 5. 1, 3, dan 4. Nah, 2 dan 5 kenapa enggak? Nah, 2 dan 5 itu adalah faktor pendorong kenapa kita berkelompok. Jadi beda ya antara dasar pembentukan dengan dorongan untuk menjadi kelompok. Kalau dasar pembentukan kelompok adalah penyebab kita berkelompok. Tapi kalau faktor dorongan itu adalah mengapa kita setuju untuk menjadikan di individu itu harus berkelompok gitu. Lanjut ke nomor 5. Karakteristik kelompok sosial formal ditunjukkan oleh nomor kelompok sosial formal. Kita bahas lagi kembali bedanya kelompok formal dengan informal. Kelompok formal adalah perkumpulan antara 2 orang atau lebih yang bersatu mengikat diri pada tujuan bersama, ya enggak? Secara sadar dan tanpa unsur paksaan, dengan peraturan yang mengikat, jelas, tegas, karena memang sengaja dibentuk oleh kesepakatan antar anggota. Contohnya itu adalah sekolah misalnya. Bisa juga bentuknya adalah organisasi. Terus bedanya kelompok sama informal apa? Informal adalah merupakan suatu kesatuan antar hidup manusia yang tidak diatur dengan peraturan yang jelas serta struktur ataupun organisasi tertentu. Maksudnya adalah kelompok informal itu strukturnya itu bias. Maksudnya bias itu tidak jelas. Siapa pemimpinnya itu nggak ada gitu. Nah, kelompok informal terbentuk akibat intensitas pertemuan yang terjadi berulang kali. Jadi semakin intens pertemuan akan semakin intim kedekatan mereka. Nah, pertemuan merupakan di mana pertemuan tersebut merupakan dasar yang utama terbentuknya kepentingan serta pengalaman yang sama. Contohnya itu adalah keluarga maupun teman sebaya. Maka karakteristik menurut kelompok sosial formal ditunjukkan oleh nomor. Nah, kalau nomor 5 ini tentunya jawabannya adalah 1, 3, dan 5. Jadi jawabannya adalah yang C. Itu. Lanjut ke nomor 6. Nih, pernyataan menunjukkan kerumunan. Nah, kita bedakan antara kerumunan, kelompok sosial maupun organisasi. Kerumunan adalah suatu situasi di mana beberapa individu berkumpul pada suatu momentum atau peristiwa dengan gejala tetapi mereka tidak saling mengenal dan perkumpulan tersebut bersifat sementara. Ya enggak? Sedangkan kelompok sosial merupakan suatu kumpulan individu yang memiliki pola interaksi tertentu, memiliki nilai dan norma yang disepakati dan tiap-tiap anggotanya sadar bahwa dirinya adalah bagian dari anggota kelompok. Sedangkan organisasi adalah sebuah perkumpulan orang yang bekerja sama secara rasional atau secara logis, secara sistematis, terstruktur, yang terpimpin ataupun terkendali dalam mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Maksudnya memanfaatkan sumber daya manusianya, ya orang-orangnya. Maka pernyataannya menunjukkan bahwa kerumunan adalah contoh-contoh di atas yang menunjukkan kerumunan yang mana aja sih. Maka untuk yang nomor 6 ini yang termasuk kerumunan adalah pertama, nonton acara musik, ya enggak? Kedua, penonton bioskop yang mengantri tiket. Ketiga adalah orang-orang yang menyelamatkan kebakaran. Kalau penonton acara musik, dia masuknya tadi kepada spektator grup. Kalau penonton bioskop yang mengantri itu termasuk adalah inconvenient.
Yang nomor 5, orang-orang yang menyelamatkan diri dari kebakaran. Nah, ini yang disebut sebagai panic crowd atau kerumunan yang panik. Gitu. Lanjut ke nomor 7. Berdasarkan gejala di atas, gejala sosial tersebut yang menunjukkan ciri-ciri kelompok sosial patembayan. Nah, kita bahas lagi nih tentang Ferdinand Tonis. Dia membagi kelompok sosial menjadi 2 berdasarkan ikatan solidaritas. Ada yang disebut paguyuban, ada yang disebut sebagai patembayan. Paguyuban adalah kelompok sosial yang hubungan tiap-tiap anggotanya berhubungan sangat erat, intim, dan eksklusif. Hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke dalam kelompok tersebut dan bersifat private atau hubungannya bersifatnya pribadi. Ada 3 jenis, ada ikatan darah, ada tempat tinggal, maupun ikatan ideologi. Ada Gemeinschaft. Nah, yang ditanyakan patembayan atau Gesellschaft kali. Gesellschaft adalah kelompok sosial ikatan solidaritas anggotanya didasari beberapa kepentingan dan terkadang berorientasi mencari keuntungan. Bentuknya adalah kayak ID, persatuan guru, ataupun serikat buruh. Maka yang menunjukkan ciri kelompok sosial patembayan, nah pasti tentunya adalah yang nomor 2 dong. Pastinya yang pasti berarti hubungan antar kelompoknya bersifat formal ya. Nah, formal ini berarti dia memiliki aturan yang sangat jelas. Maka temannya yang mana? Berarti yang nomor 2. Memiliki orientasi ekonomi yang tidak formal. Lanjut ke nomor 8. Kelompok sosial yang individunya mengidentifikasikan dalam kelompok tersebut adalah kelompok sosial yang individunya mengidentifikasi dalam kelompok. Nah, ini masuk ke dalam kelompok sosial menurut sudut pandang. Ada tokohnya itu adalah William G. Sumner. Dia membagi 2 kelompok, ada in-group, ada yang disebut out-group. Kenapa sih disebut in-group? In-group adalah kelompok dalam atau dalam kelompok. Maksudnya adalah kita. Kalau kata kuncinya itu adalah kita. Maksudnya adalah individu yang merasa dirinya adalah bagian dari anggota kelompok. Sedangkan out-group adalah kelompok luar atau biasa disebut mereka. Nah, makna dari mereka adalah individu yang merasa atau menganggap individu lain yang bukan bagian dari kelompoknya, atau menganggap kelompok lain itu sebagai lawan ataupun pesaing. Nah, itu adalah kelompok sosial menurut sudut pandang. Jadi kalau kamu melihat anak atau siswa yang beda seragam dengan kalian, berarti kalian menganggap dia itu adalah outgroup atau mereka. Mereka adalah individu yang bukan bagian dari kelompok kamu. Ataupun misalnya mereka adalah kelompok yang menjadi pesaing dari kelompok kamu. Gitu. Nomor 9. Salah satu dampak negatif dari perkembangan dan perubahan masyarakat kota. Nah, perkembangan pada masyarakat kota, dampak negatifnya apa sih? Nah, kita melihat dari sifat kelompok sosial patembayan Gesellschaft yang dikemukakan oleh Ferdinand Tonis, bahwa masyarakat kota cenderung bersifat patembayan yang hubungan sosial antar individu tidak terjalin dengan erat, melainkan berdasarkan kepentingan ataupun orientasi mencari keuntungan. Maka tiap-tiap individu memiliki sikap skeptis atau rasa curiga dan kurang mempercayai antar individu lain. Nah, maka jawaban yang nomor 9 itu adalah yang munculnya sikap kurang percaya terhadap pihak lain. Gitu. Karena sikap patembayan itu adalah kata kuncinya adalah dia hubungannya tidak terjalin dengan erat dan orientasinya adalah untuk kepentingan saja, biasanya berorientasi mencari keuntungan. Lanjut ke nomor 10.
Bicara tentang integrasi, disintegrasi, dan reintegrasi. Nomor 10. Di individu, pergolakan daerah sangat mungkin menjadi ikatan primordial kedaerahan yang mendorong sentimen kedaerahan berkembang tidak sebanding dengan sentimen nasional. Pergolakan-pergolakan ini pada akhirnya dapat mengarah kepada sentimen dan pergolakan mengarah kepada mana sih? Tentunya pasti akan mengarah kepada disintegrasi. Jadi gini, integrasi maknanya adalah kesatuan yang utuh, sedangkan disintegrasi adalah perpecahan. Bentuk perpecahannya ini dalam bentuk pergolakan, konflik, ataupun pertentangan. Karena penyebab konflik itu ada 4. Ada primordialis, etnosentris, perbedaan kepentingan ataupun budaya, ataupun perubahan sosial. Kalau primordialis adalah rasa cinta dan bangga terhadap kelompoknya sendiri. Nah, ketika rasa cinta dan kelompoknya sendiri itu sangat tinggi, maka dia memiliki sensitivitas yang tinggi juga. Ketika kelompok tersebut memiliki sensitivitas yang tinggi, maka ketika dia dihina ataupun dicela, maka akan menimbulkan terjadinya konflik ataupun pergolakan. Etnosentris, dia jika membandingkan bahwa sukunya atau kelompoknya merasa istimewa dan derajatnya lebih tinggi dibandingkan kelompok yang lain. Berarti secara tidak langsung dia menganggap kelompok lain yang selain kelompok dia sendiri, atau misalnya dia menganggap semua kelompok outgroup itu derajatnya lebih rendah daripada derajat kelompok yang in-group. Nah, ketiga, ada perbedaan kepentingan ataupun budaya. Keempat, ada perubahan sosial. Maka di sini nomor 10 jawabannya adalah disintegrasi. Karena pergolakan-pergolakan akan menimbulkan bentuknya adalah perpecahan atau disintegrasi. Nomor 11. Suatu integrasi sosial bila dikatakan berhasil apabila memenuhi beberapa syarat, di antaranya adalah bagaimana sih kita menciptakan integrasi? Syarat-syarat integrasi itu apa aja sih? Pertama, anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan satu sama lain. Kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama mengenai nilai dan norma sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman berinteraksi satu sama lain. Ketiga, norma-norma sosial yang berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten, ya guys. Jadi masyarakat berhasil mengisi kebutuhannya. Kedua, dia menciptakan nilai dan norma yang dijadikan pedoman. Ketiga, menjalankan nilai dan norma itu secara konsisten, ya enggak? Berarti menurut apabila memenuhi beberapa syarat, salah satunya diantaranya adalah kalau nomor 11 ini berarti jawabannya adalah apa kira-kira? Jawabannya adalah yang D. Seluruh anggota masyarakat merasa bahwa mereka sudah mengisi kebutuhan dan tidak saling merugikan. Gitu. Sikap etnosentrisme tidak termasuk ke dalam integrasi, malah sikap etnosentris dia akan menciptakan disintegrasi. Berarti nomor 11 ini jawabannya adalah yang D. Lanjut ke nomor 12. Pada proses reorganisasi atau reintegrasi terjadi suatu proses pembentukan nilai dan norma baru agar apa sih munculnya reorganisasi atau reintegrasi. Kita bedakan integrasi, disintegrasi, reintegrasi. Kalau tadi kita bahas integrasi adalah kesatuan yang utuh, sedangkan disintegrasi adalah perpecahan. Reintegrasi merupakan upaya untuk mengembalikan kepercayaan atau modal sosial dan kohesi sosial ataupun kesepakatan akibat adanya disintegrasi. Walaupun bukanlah suatu proses yang mudah, cukup sulit dan memakan waktu yang lama dalam perwujudannya.
Jadi reintegrasi itu nanti wujudnya adalah bentuk-bentuk akomodasi atau upaya-upaya penyelesaian konflik. Nah, tujuan reintegrasi itu apa sih? Tujuan adanya reintegrasi kira-kira untuk apa sih? Nah, tujuannya adalah mudah beradaptasi dan saling bisa disesuaikan. Berarti nomor 12 itu jawabannya adalah yang D. Mudah beradaptasi dan saling disesuaikan. Nomor 13. Berdasarkan contoh-contoh di atas, yang termasuk konflik horizontal adalah, nah kita bedakan konflik horizontal dengan konflik vertikal. Kalau konflik horizontal adalah seseorang yang memiliki konflik yang muncul antara seseorang yang memiliki jabatan yang sama. Sedangkan yang vertikal adalah konflik atau berupa permasalahan individu yang memiliki jabatan yang berbeda dalam organisasi. Kalau konflik horizontal itu bisa bentuknya konflik antar suku, antar ras, konflik antar pelajar karena kedudukannya sama. Tapi kalau konflik vertikal itu misalnya kayak karyawan dengan bos, masyarakat dengan pemerintah, mahasiswa dengan aparat penegak hukum, nah itu yang disebut sebagai konflik vertikal. Maka kalau dalam contoh di atas, konflik menggunakan bentuk konflik horizontal adalah, nah kalau konflik bentuk horizontal bentuknya adalah yang B, 1 dan 3. Perkelahian antar pelajar secara berkelompok, supir angkot berseteru dengan tukang ojek sepeda motor. Kalau nomor 2 dan 4 itu masuknya ke dalam konflik vertikal. Nah, nomor 14. Ada beberapa cara yang dapat ditemukan untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul akibat kemajemukan masyarakat. Salah satunya adalah menyelesaikan melalui lembaga-lembaga tertentu dalam membuat keputusan. Bentuk penyelesaian tersebut adalah, di sini kata kuncinya adalah dalam membuat keputusan. Nah, kita lihat bentuk-bentuk akomodasi. Ada rehabilitasi, upaya penyelesaian konflik menggunakan pihak ketiga sebagai pembuat keputusan yang bersifat mutlak, berarti harus dipenuhi. Ada yang disebut sebagai mediasi, upaya penyelesaian konflik menggunakan pihak ketiga sebagai penasehat atau pemberi saran, tetapi sarannya tidak mutlak karena sarannya boleh diterima ataupun ditolak. Terakhir ada yang namanya konsiliasi. Konsiliasi adalah upaya penyelesaian konflik menggunakan pihak ketiga sebagai pihak yang mempertemukan pihak-pihak yang bertikai. Nah, kalau dilihat dari kasusnya di sini kan dilihat penyelesaian melalui lembaga-lembaga tertentu dalam membuat keputusan. Maka kalau yang membuat keputusan adalah yang disebutnya arbitrasi. Berarti ini jawabannya adalah yang C. Upaya penyelesaian konflik menggunakan pihak ketiga sebagai pembuat keputusan yang bersifat mutlak. Contohnya kayak gimana sih? Nah, contohnya tuh misalnya ada sengketa tanah. Misalnya ada sengketa tanah terus diselesaikan melalui pengadilan. Nah, pengadilan membuat keputusan. Nah, keputusannya bersifat mutlak. Nah, itu termasuk ke dalam arbitrasi. Nah, walaupun penyelesaian konflik melalui pengadilan, jadi gini, arbitrasi itu menggunakan pihak ketiga sebagai pembuat keputusan. Nah, yang membuat keputusan itu bisa lembaga pengadilan, bisa orang-orang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi. Misalnya kalau di dalam keluarga, misalnya kakak adik sedang ribut masalah uang jajan, lalu orang tua membuat keputusan berapa jumlah uang saku adik, berapa uang jumlah saku si kakak. Nah, orang tua itu juga disebut sebagai pembuat keputusan juga, maka menggunakan arbitrasi. Lanjut. Nomor 15.
Amir mengajukan tuntutan hukum terhadap Hasan untuk menyelesaikan perkara di pengadilan karena dianggap telah mencemarkan nama baiknya. Upaya penyelesaian konflik tersebut merupakan contoh bentuk dari. Nah, nih, Amir mengajukan tuntutan hukum terhadap Hasan untuk menyelesaikan perkara pengadilan karena dianggap telah mencemarkan nama baik. Nah, kalau sudah pasti di pengadilan, pasti disebutnya adjudikasi, karena adjudikasi adalah penyelesaian konflik menggunakan lembaga hukum, biasanya adalah pengadilan ataupun meja hijau. Nah, jadi gini, kalau arbitrasi adalah menggunakan pihak ketiga sebagai pembuat keputusan. Nah, adjudikasi itu bagian dari arbitrasi, tapi arbitrasi tidak semuanya dalam bentuk adjudikasi. Sampai sini pada paham? Jadi kalau arbitrasi itu bentuk umumnya, bentuk khususnya menggunakan pengadilan disebutnya adjudikasi. Nah, kalau stalemate itu apa sih? Kalau stalemate itu adalah penyelesaian konflik dengan cara kedua belah pihak tidak pernah bertemu lagi karena menganggap kedua belah pihak sama-sama kuat. Nah, sudah sama-sama kuat tuh sama-sama menjauh, ya enggak? Kayak misalnya kamu pacaran dengan pacar kamu, terus ketika pacaran kamu putus, terus kamu nggak mau ketemu mantan, ya enggak? Nah, itu disebut sebagai stalemate, dua belah pihak yang bertikai tidak pernah bertemu lagi, ya enggak? Nah, terus kalau kompromi itu apa sih? Kalau kompromi itu adalah upaya penyelesaian konflik dengan cara kedua belah pihak saling mengurangi tuntutan. Misalnya kakak dan adik sedang ribut masalah pembagian harta warisan misalnya. Ya, terus dua-duanya saling menuntut karena tidak mencapai kesepakatan. Dua-duanya saling mengurangi tuntutan, saling mengalah, saling negosiasi, maka itu yang disebut sebagai kompromi. Nah, mungkin sekian dari kakak. Bila ada kata-kata yang kurang, mohon maaf. Semoga sukses dalam persiapan UKK-nya. Jika ada soal-soal yang ingin ditanya, silakan kontak akademiknya atau misalnya kontak kakak. Dari kakak cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.